Sobat Pustaka, selamat datang kembali di podcast JC. Tentunya bersama saya Yolanda Maharani. Buat kalian yang udah nonton podcast kemarin, kalian pasti nggak asing kan dengan Mas Bayu yang ada di depan saya ini. Nah, kemarin kita ngobrolin seputar skuter SJB atau Skuteris Jawa Timur Bersatu. Terus juga pendapat Mas Bayu dan tentunya ada Pak Soleh tentang skuter-skuter sampah. Jadi buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa nonton dulu di atas atau link yang ada di bawah. Nah, sekarang saya lagi ngobrol nih atau mau membahas tentang, kan Mas Bayu ini sebagai ketua SJB atau ketua dari Skuteris Jawa Timur Bersatu. Sejak kapan sih mulai suka Vespa gitu? Mulai suka Vespa sejak tahun 2000-an ya. Kalau 2000-an. pasnya saya lupa, pokoknya tahun 2000-an itu sejak mahasiswa. Jadi saat itu saya punya motor buatan Jepang. Dari awal saya pengen banget punya Vespa. Karena kebetulan pada saat itu saya punya motor buatan Jepang, teman saya punya Vespa. Jadi tahun 66 punya teman saya. Tak gerne istilahnya, tak nego terus, ayo joli-jolan, barter. Dipepet terus. Tak गर्ने terus setahun 2 tahun, akhirnya di tahun kedua akhirnya mau barter, lek-lekan. Motor saya juga Jepang, buatan Jepang tapi lama, klasik. Lek-lekan akhirnya, lek-lekan. Kebetulan Vespa yang teman saya itu tahun 64 itu mendol, orang nyebutnya yang bunder-bunder. Seneng banget saya, dari situ saya wis jatuh cinta, jadi seneng Mbak Vespa. Jadi pada dasarnya emang suka motor-motor klasik ya? Pada dasarnya suka motor-motor klasik, jatuh cinta sama Vespa. Kebetulan juga kalau untuk masalah solidaritas, seduluran, ya Vespa yang jelas saya lihatnya banget ya. Guyupnya itu loh saya suka gitu. Sejak tahun 2000 suka sama pervespaan ini. Nah, pas itu kan berarti kan pas mahasiswa, itu berarti kan belum berkeluarga, masih sama orang tua gitu kan, masih pacaran, masih. Gimana pendapat orang tua waktu tahu Mas Bayu ini suka sama barang-barang antik, apalagi Vespa gitu? Saya bukan hanya barang antik, perempuan antiknya saya suka. Jadi kalau orang tua ya fine aja, yang penting nggak ke arah yang jelek atau yang kriminal atau lainnya, yang penting ya memang ya nggak masalah kalau orang tua nggak ada problem ya. Nah, kan sekarang sudah berkeluarga, gimana pendapat istri nih? Apalagi kan kalau Vespa sering trip ya, sering konvoy gitu, gimana nih? Mancing gitu. Iya dong. Kerjaan saya di sini kan ini gitu. Istri saya kalau nonton. Jadi kalau untuk istri yang sekarang insya Allah nggak ada masalah. Yang penting dapur tetap ngebul menurut itu penting banget sih ya. Iya. Nah, sejauh dari suka Vespa ini, kapan mulai join ke SJB? Kalau periodenya kepengurusan sudah 2 tahun, berarti 6 tahun. Kalau mulai join dari awal pemikiran SJB, ide itu dari selingkup kecil. Jadi dulu sebelum ada kepengurusan SJB, kita ada namanya tim saya lupa. Ada beberapa orang. Tim peduli Skuteris Jawa Timur Bersatu. Jadi tim itu beberapa orang yang memang bergerak untuk mensukseskan, membentuk
gimana caranya SJB ini berdiri. Itu ada tokoh-tokohnya, ada saya pada saat itu, tim peduli itu ada saya. Jadi pikirannya SJB, akarnya itu dari Pondasinya tim ini, SJB pondasinya. juga. Ada saya, ada Pak Bowo Nganjuk, ada Aan dari Magetan, Cak Anto Surabaya, terus kalau nggak salah 6 atau 7 orang. Ada Om Willy juga, Om Willy itu dari Sidoarjo, Cak Tutang pada saat itu Banyuwangi, siapa lagi ya? Ada beberapa orang lagi, saya lupa. Tapi yang jelas yang sering berkontribusi pada saat itu teman-teman ini yang sering keliling. Itu ada teman-teman supporting pada saat itu banyak juga. Jadi arahnya ke SJB sebelum berdiri kita keliling, kayak kemarin saya jelaskan, kita keliling Sarasehan, kita undang tokoh-tokohnya, ketua komunitas, ketua klubnya, kita kumpul satu karisidenan, ayo kita kumpul misalnya di kota ini. Pada saat itu AE itu kita kumpul di Magetan pada saat itu, karisidenan AE. Kalau di plat N kita kumpulnya di Malang. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Dan Sarasehan ini membentuk pola pikir, ayo visi misi. Habis itu memilih untuk sementara siapa yang akan menjadi koordinator karisidenan. Karena koordinator karisidenan ini yang akan mempunyai beban atau tanggung jawab ke teman-teman ke tiap daerah sebagai fasilitator. Jadi penengah atau pusatnya gitu ya, penyalur informasi juga gitu. Jadi saya sedikit nyinggung masalah struktur kembali ke SJB, bahwa di SJB itu ada ketua umum. Ketua umum itu alhamdulillah untuk periode ini saya. Setelah itu ada bawahnya saya ada kabinet-kabinet. Jadi kabinet itu, anggota kabinet itu, kenapa saya arahkan kabinet? Karena kita apa jenenge pengen koyo negara ae. Iya, jadi biar asik gitu. Biar asik, biar enggak seksi ini, bidang ini, apa deputi ini enggak. Kita pengen kabinet, ada kabinet itu diduduki ada 6 koordinator karisidenan, ditambah ada tim pembantunya. 6 karisidenan ini termasuk Pak Soleh yang kemarin itu dari karisidenan plat N. Dari plat N. Nah, terus dari yang E itu Mas Aan, ada yang dari AG itu Mas Usup dari Kediri, ada plat M itu Madura, Abah Blega, Abah Masus, dari Surabaya itu Mas Eko, plat L. Kalau dari plat P Mas Agus Bondowoso, mana yang belum disebut? S, plat S itu Dani dari Lamongan. Nah, itu semua koordinator karisidenan yang memilih itu teman-teman di tiap daerahnya. Gitu. Jadi mereka ditunjuk ya? Ditunjuk di Sarasehan itu. Kesepakatan komitmen bersama. Bukan ditunjuk saya yang nunjuk atau dari teman-teman lainnya, enggak. Jadi itu kesepakatan dari tiap daerah. Jadi kalau ibaratnya negara nih rakyatnya yang nunjuk. Oh ini betul. Perwakilan rakyat tuh yang ini nih buat ke pusat gitu kayak ini gitu. Nah, untuk sistem pemilihannya gimana untuk ketuanya? Untuk sistem pemilihannya itu kita adakan di Mubes Musyawarah Besar. Jadi di Mubes itu seperti sedikit saya terangkan kemarin, di Mubes kita membahas DRT, pemilihan ketua, terus sama sedikit menyinggung program kerja. Program kerja itu kegiatan selama periode kepemimpinan gitu ya. Jadi kegiatannya ada jelajah Panji, ada halal bihalal, ada skuter culture, itu program yang pakem, program kerjanya. Ada program insidental dari teman-teman, kalau misalnya ada event di mana kita ikut
mensukseskan. Terus ada kayak event apa, kerja sama sponsor kadang-kadang seperti itu, dan banyak lagi kalau masalah kegiatan. Ada yang sifatnya sosial juga, ada yang sifatnya memang merekatkan solidaritas duluan. juga. Oke. Tadi kan Mas Bayu sempat bilang kalau ada program pakemnya kita dari program pakemnya Mas Bayu, skuter kultur sama jelajah Panji. Bisa dijelasin lebih detail nggak sih tentang dua kegiatan itu? Itu menarik. Jadi yang pasti program jelasnya, program pokoknya kalau dari SJB itu selain MUBES ya. Iya. MUBES itu jelas harusnya tiap periode kita laksanakan. Ada jelajah Panji, ada skuter culture sama halal bihalal. Jadi jelajah Panji itu kita sedikit aja Mbak ya, kalau banyak nanti waktunya ini nggak cukup ini podcastnya nanti. Kalau jelajah Panji itu jadi jelajah Panji itu kita bawa bendera kebesaran SJB, bendera, kita punya bendera keliling Jawa Timur. Keliling Jawa Timur, misalnya startnya kita start dari Banyuwangi. Banyuwangi dibawa kemana? Ke Jember. Dari Jember dibawa dari orang Jember dibawa ke Lumajang. Diserah terimakan sama teman-teman Lumajang. Dari Lumajang serah terima lagi di misalnya Tulungagung atau Probolinggo, dan begitu seterusnya, semua pokoknya selama di Jawa Timur keliling bendera itu sampai ujung-ujungnya ke acara skuter culture. Finishnya maksudnya, bendera itu finishnya nanti di jelajah Panji itu rangkaian dari skuter culture juga. Betul. Melibatkan semua, yang tujuannya memang jadi tiap teman-teman Banyuwangi nyambangi teman-teman Jember misalnya, satu sama lain kan ada komunikasi. Tujuannya seperti itu, biar ada duluran tambah raket, biar ada tukar info juga, selain ketemu di WA dan di event. Terus biar ada misalnya di Jember musim apa? Duren ta apa mbako, ayo tokno. Ada obrolan-obrolan ringannya juga. Salah satunya itu. Selain kadang-kadang teman-teman juga ada visi pekerjaan kadang-kadang kalau lagi pas nyambangi. Aku pengen sono tuku order deal sekalian. Macam-macam. Jadi intinya memang komunikasi aja, kita jaga komunikasi. Dalam acara skuter culture ini apa aja sih acaranya atau eventnya? Ada games kah? Ada game yang jelas, fun game ada, terus ada fun game, ada hiburan. Kalau yang kemarin ada hiburan, terus ada pemberian penghargaan, ada kontes, macam-macam. Penghargaannya ini seperti apa? Penghargaan itu misalnya kalau kemarin itu penghargaan kontes. Kalau untuk secara personal kemarin apa ya penghargaannya, saya lupa. Teman-teman soalnya yang detail. Ada penghargaan secara personal, jadi kita anggap beliau ini tokoh lah di Jawa Timur gitu ya? yang memang sudah banyak kontribusi. Lalu saya lupa kemarin apa, teman-teman sih paham. Jadi secara garis besar ada penghargaan untuk tokoh-tokoh skuter. Betul. Gitu dalam setiap event. Eventnya itu atau skuter kultur itu berapa? Satu periode sekali kah atau tiap tahun? Kemarin kita sepakati sebenarnya 1 tahun sekali. Jadi yang kemarin itu kan di Nganjuk kebetulan. Sebenarnya harusnya setelah Nganjuk kita sepakati di Banyuwangi. Akhirnya kena pandemi ini cancel. Jadi cancel pending, ya. Entah sampai kapan. Nggak tahu lagi nih. Iya. Itu. Harusnya tiap tahun. Tahun muter. Jadi itu acara secara garis besar lah acara yang dilakukan oleh SJB sendiri, ditambah dengan ya mungkin ada acara-acara tambahan dari setiap keanggotaannya gitu ya. Setiap karisedinannya itu. Nah terus
Mas Bayu sendiri udah berapa lama sih? Kan Mas Bayu kan udah jadi ketua umum ya, ketua umum dari SJB. Udah berapa tahun jadi ketuanya? Udah 3 tahun. Jadi periode pertama bukan saya, justru periode pertama ada yang namanya Pak Nur. Itu periode pertama, saya periode kedua. Jadi SJB ini sudah 6 tahun dengan 2 periode. Ini periode kedua. Dan saya sebenarnya harusnya sudah lengser Februari kemarin. Tapi karena ada pandemi, teman-teman mau ngadakan musyawarah besar itu maju mundur. Akhirnya pending sementara sampai corona ini melandai, kita adakan mubes. Jadi untuk pergantian selanjutnya ini masih belum tahu kapan juga ya? Belum tahu, nunggu. Jadi otomatis diperpanjang nih. Nunggu corona. Buat Mas Bayu selama 3 tahun menjadi ketua umum, kan pasti banyak kan ya, kayak ikut event atau ikut kegiatan-kegiatan gitu. Ada nggak sih kejadian unik atau lucu gitu, momen yang nggak bisa dilupain selama menjadi ketua gitu? Yang paling unik apa ya? Semuanya saya pikir berkesan. Saya setiap datang ke event, setiap datang ke diundang sama teman-teman, selalu berkesan kalau buat saya. Tapi yang paling unik itu yang nggak bisa dilupain banget. Yang nggak bisa dilupain. Iya, yang kayak. Pokoknya saya senangnya kalau ke event, ke silaturahmi ke teman-teman itu guyupnya itu loh. Yang nggak bisa dilupakan, yang bikin ngangen ini teman-teman. Woi, pelukan, ayo mangan apa ini. Nah itu lah yang bikin itu ya cengkeramahnya. Yang bikin ngangenin dan asik. Mungkin ada event yang kalau saya di event ini nih Mbak, ini eventnya selalu berkesan gitu, ada nggak sih event-event yang dirindukan, spesifik eventnya ya? Kalau emang kan ketemunya kan emang udah kangen nih ya kan, atau mungkin ada spesifik eventnya kayak mungkin yang Jelajah Panji nih Mbak, saya suka gini atau gimana gitu, ada? Kalau mau membahas masalah event, banyak event di Vespa dan banyak kemasan ya. Kemasan kita juga selalu berlomba kemasan seperti apa yang memang yang belum ada dan memang bisa diaplikasikan ke teman-teman Vespa atau skuteris. Kalau untuk masalah pertanyaan itu apa ya? Kan udah lama nih nggak event kan, ibarat nggak buat event gitu kan. Kalau seumpama nanti pandemi udah reda, event apa yang pertama kali bakalan diadain gitu? Event pertama kali. Itu menarik itu. Yang jelas kalau memang sudah diizinkan, Jelajah Panji. Kalau untuk dari SJB, Jelajah Panji harus, karena selama ada pandemi ini ngefeknya ke kita kayak aneh apa? Nggak bisa kemana-mana. Selain nggak bisa kemana-mana kayak aneh melunturkan rasa persaudaraan, mudah-mudahan enggak loh ya. Karena jarang ketemu. Biasanya kalau sebelum ada pandemi kita selalu ketemu di event, di acara. Event sekecil apapun insya Allah enak, asik. Tapi selama ada pandemi susah ketemu nih, cuma dari WA gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang sudah landai banget, perizinan sudah relatif mudah, insya Allah Jelajah Panji, tunggu aja, sabar teman-teman, Jelajah Panji kita jalankan. Akan segera dijalankan. Setelah itu mubesnya juga jangan lupa, jangan saya terus. Teman-teman masih banyak yang punya potensi untuk menjadi ketua umum juga. Betul. Itu. Nah, sejak suka nih, kan Mas Bayu tadi bilang kalau suka dari tahun 2000-an ya. Berarti untuk sampai saat ini udah sekitar 20 tahun dong, ya kan? 20 tahun lebih lah, 21 tahun. 15-an tahun. Nah, kan kalau suka Vespa nggak mungkin kan nggak ngetrip gitu. Sejauh mana nih pengalamannya Mas Bayu ngetrip? Kayak pernah nih ngetrip sampai Jawa Barat kah, sampai mana gitu? Jadi saya nggak merasa bersalah menjadi anggota komunitas Vespa, justru saya bangga. Jadi intinya kalau andaikan saya
bukan anak Vespa, paling saya sudah kaya. Udah punya mobil, punya rumah. Karena uangnya ngetrip toh. Buat ngetrip ya, habis buat ngetrip. Jadi kalau pengalaman ngetrip, saya selalu Mbak, kalau jalan keluar kota saya selalu cari kuliner, cari kuliner khasnya itu, terus tanya-tanya barang, maksudnya sesuatu yang asli sana. Atau iya. saya kan biasanya suka mbako. Jadi kalau jalan ke sana, tembakau khas kota ini apa? Saya cari gitu. Itu uniknya. Terus untuk masalah Berapa jauh nih udah? berapa jauh? Alhamdulillah saya Berapa sudah jauh? pernah sama teman-teman tim di SJB sudah pernah ke Aceh juga waktu itu. Oh, jangan-jangan ini yang di video lalu ini yang dibahas Pak Soleh ini ya? Iya. Sampai Aceh gitu. Iya, salah satunya itu. Karena itu sebelum SJB berdiri. Itu masih greget-gregetnya dan melebarkan sayap. Jadi SJB sudah berdiri apa belum ya? Tahun berapa ya itu? Kalau nggak salah belum. Kita masih tim peduli skuteris ya, Jawa waktu Timur. itu ya. Belum ada kepengurusan. Kalau nggak salah loh ya. Oh iya. Jadi kita ke Aceh dengan tim peduli, saya, Pak Bowo, Aan, dan teman-teman lainnya 6 orang. Itu menghadiri event di Padang Panjang KBSS. Niat banget ya sampai ke Aceh. Sekalian ke Aceh pada saat itu. Dan itu waduh 40 hari pas. Saya tak hitung 40 hari pas itu ngangenin. Touring jauh itu ngangenin. Bener di jalan itu kayaknya aku ndang mulai cepet pulang, kangen. Kok aspal nggak entek-entek batinku, tapi setelah di sini kangen banget. Pengen touring jauh itu. Kangen ya sampai apalagi sampai itu nih. Melewati provinsi, melewati nyebrangi pulau bahkan. Bukan masalah jauhnya kalau saya. Jadi masalah solidnya kita, terus mental kita belajar sabar, belajar ketemu hal-hal baru itu kan yang menarik. Ketemu orang-orang baru itu yang buat saya yang menarik loh ya. Iya. Nggak tahu teman-teman lainnya. Buat saya yang menarik itu. Kita lewat Lampung itu gimana sih ininya? Begalnya. Pada saat itu banyak begal. Lagi rame-ramenya. Terus lewat Sumatera Barat, gimana alamnya, menarik banget. Masih banyak saya file-filenya. Terus ada teman-teman lainnya juga yang sempat jalan bawa nama Jawa Timur itu sampai ke Tambora. Ada yang sempat sampai NTB juga ada fotonya. Dia bawa poster SJB. Tapi secara personal ada beberapa orang. Banyak Mbak kalau perjalanan. Ceritanya asik banget. Nggak habis. Maksudnya nggak cukup waktunya. Nah, untuk singkat aja nih. Ada nggak sih kejadian menarik dari 40 hari perjalanan ke Aceh ini? Yang paling mengesankan gitu dari 40 hari ini. Yang paling mengesankan. Iya. Bareng-bareng 6 orang nyebrangin lautan, nyebrangin samudra dengan Vespa kesayangan. Yang pada saat itu yang 6 orang cuma dari Jawa Timur loh. Pada saat itu banyak orang bareng-bareng. Jadi ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Jakarta juga ada, Tangerang. Tapi pas pulangnya kita baru cuma berenam itu. Karena yang Jawa Timur cuma 6 orang Kalau yang berangkatnya bareng-bareng, kita ketemu di jalan, nyambung kita. Kalau untuk hal-hal uniknya ada yang cerita unik pada saat itu memang di daerah Lampung itu kan rawan begal. Jadi saya dari Jambi apa ya? Bukan Jambi. Dari Palembang. Saya telepon temen yang di Lampung. Lewat jalur mana ya? Ini lewat jalur nanti iki. Lewat to Mejusi. Dia nggak bilang Mejusi. Lewat to seret. Tembusnya ke Wayabung. Oke.
kalau andaikan dia bilang mecusi, kita nggak berani. Itu jalur begal. Gitu. Oh, itu Dia nggak bilang mecusi. Jadi mecusinya nggak disebut, Nggak pokoknya disebut. jalur ini ya gitu. Sampai sana, untungnya sampai pas di daerah mecusi itu untungnya hujan. Hujan deres dan kita apa jenenge nyiupe pun nggak suwi. Kita pada saat itu bertiga ya pas di mecusi. Tibakno iki dek mecusi ya. Iya. Jalur begal. Udah takut ya. Terus ayo wis dandang ya. Hujan selesai langsung gas terus. Ya? Padahal banyak cerita di situ, nggak siang nggak malam kena gitu. Entah bawa skuter Vespa, entah bawa motor lainnya kena. Pasti pada kena. Saat itu. Untungnya Mas Bayu pada saat itu sama 2 orang temennya selamat ya karena hujan tadi. Karena gitu hujan ya. Dan karena memang kita santai, kita nggak tahu kalau itu lewat mecusi, nggak sadar. Nggak sadar. Moro-moro di jalan ada loh mecusi tiba-tiba. Itu diarahkan lewat mecusi. Akhirnya temanku yang di Lampung guyu aja akhirnya. Ya wis itu salah satunya cerita yang ya. Nah, dari cerita-cerita mungkin ada anggota-anggotanya nih kan sama jadi ketua. Ada nggak sih anggota-anggota gitu yang kayak trip gini terus susah gitu dibilangin, atau waktu perjalanan gitu ada anggotanya yang mungkin mohon maaf ya kayak mogok atau gimana, ada yang menarik gak sih di situ? Ya itu selalu ada Mbak, kalau yang namanya kita jalan bareng pasti ada crash, cocok enggaknya satu sama lain itu pasti ada, apalagi mogok itu biasa. Tapi ya di situ uniknya kalau kita touring bareng ya lebih dari 2 orang jadi kadang-kadang pulang ke rumah itu wes kres-kresan, nggak sopo-sopoan. Kadang ada yang seperti itu walaupun nggak banyak, karena nggak cocok. Mbuh dek kono nggak pelit tiba-tiba ning dalan kok pelit ya. Salah satunya hal kecilnya seperti itu. Jadi ngomongnya nggak enek duit tapi tiba-tiba neng sae sek duwe rokok. Itu jenenge cerita-cerita yang kalau touring jauh dan lebih dari 2-3 hari pasti ada hal seperti itu. Ada yang crash seperti itu ya? Pasti ada. Nah ada istilah nih waktu di belakang layar, kalau naik Vespa nggak mogok itu nggak afdol. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, saya juga dulu pernah merasakan hal seperti itu. Jadi seneng-senengnya saya naik Vespa jalan ke sana ke sini. Kalau nggak mogok itu kayaknya gak enak ya. Jadi pada saat itu karena saya juga belajar mesin pada saat itu, senang-senangnya belajar mesin. Mesin baik-baik aja, mesin enak loh Kak. Saya bongkari waktu itu saking pengen ngerti nih. Segabut itu ya? Ya segabut itu. Ibaratnya segabut itu ya. Mesin sehat loh di ongke-ongke dan rusak. Jadi ngono. Di sisi lain memang kalau kita mogok itu bisa memupuk seduluran. Oke. Jadi ada yang nyamperin gitu kan ya istilahnya. Ada yang nyamperin, kadang-kadang ada yang minimal nawarin rokok. Kalau yang nyamperin itu nggak ngerti mesin, minimal dia melok nongkrong, ngasih rokok, ngasih camilan. Kalau dia paham mesin pasti, Mas aku duwe busi. Mas butuh apa? Obeng atau Kalau enggak dia ikut nanganin, oh mungkin ini Mas, platina atau karburatore. Seperti itu. Jadi emang suka gitu ya ngotak-ngatik, terus emang suka apa ya ibaratnya? Kalau mogok itu ada kepuasan tersendiri gitu. Iya ya. Ada kepuasan tersendiri gitu ya jadinya. Dulu loh ya, tapi sekarang saya udah nggak ada waktu nggak ada waktu untuk nungguin mogok gitu kan ya. Iya benar. Oke, terakhir nih untuk Mas Bayu. Apa sih kan mungkin nanti kan bakalan ada yang menggantikan Mas Bayu sebagai ketua umum ya. Untuk para skuteris gitu, apa yang ingin disampaikan juga sih? Untuk teman-teman yang baru naik Vespa atau baru paham SJB atau yang memang pengen beraktivitas di
SJB atau komunitas Vespa. Tetap jaga, pesan saya tetap jaga nama baik Vespa, tetap jaga seduluran, karena seenak-enaknya buat saya, seenak-enaknya teman kerja, tetap enakan konco Vespa. Buat saya loh ya. Iya. Jadi itu guyone, guyupe dan lain-lainnya tetap seenak konco Vespa. Jadi pesan saya tetap jaga kekompakan, jaga nama baik komunitas kita, jangan sampai nilas titik rusak susu sebelangga gitu. Jadi ya bolehlah teman-teman berkreativitas, teman-teman pengen bebas tapi jangan kebablasan. Itu aja. Kalau untuk pesan-pesan lainnya, oh ya, untuk masalah SJB, teman-teman silakan gabung ke SJB. Teman-teman bisa belajar sebagai di kabinet, teman-teman bisa belajar dari organisasi, bisa belajar ke event, bisa belajar mesin, golek duit dan lain-lainnya. Jadi umum. Gitu aja dari saya. Untuk masalah yang menggantikan saya nantinya, insya Allah jangan berkecil hati, tetap harapan saya kalian, karena SJB itu bukan saya, kamu atau yang lainnya. SJB itu kita semua. Jadi kita tetap Jawa Timur tetap menjadi barometer skuteris nasional. Amin. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sama-sama. Sudah, ini udah kali kedua nih Mas Bayu duduk di kursi panas. Kursi panasnya podcast JC. Dan mungkin nanti untuk kesempatan selanjutnya berkenan ya untuk saya undang lagi ke sini. Kita ngobrolin hal-hal yang menarik lainnya. Oke. Buat sahabat pustaka, terima kasih yang kalian udah meluangkan waktu kalian untuk nonton podcast kali ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan episode podcast JC selanjutnya. Klik like, comment, and share sebanyak-banyaknya juga. Jangan lupa follow kita di Instagram pustakajc.co biar kalian juga nggak ketinggalan informasi-informasi terkini tentang kita. Oke, saya di sini Yolanda Maharani pamit undur diri bersama Mas Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.